NU itu harus kompak. Siapapun yang khidmah di dalam NU, jangan sekali-kali rebut kekuasaan, rebut jabatan. NU itu hakikatnya tidak ada apa-apanya. Kita di situ itu adalah berjuang lillahi kalimatillah. Dari dulu sudah seperti itu. Paling tidak kita ini adalah khidmah kepada guru besar kita, Simbah Kiai Hasyim. Kita sudah banyak kehilangan senjata pusaka kita. Napa? Tabayun. Mereka adalah orang-orang yang memandang umat dengan mata kasih sayang. Nah, sekarang saya ingatkan semuanya saja bahwa ini kehendak Allah sesuai dengan zamannya. Tantangannya sesuai zamannya, mulai zaman Kiai Hasyim Asy'ari sudah ada, Kiai Wahab Hasbullah sudah ada, zaman Kiai Bisri Samsuri sudah ada, Kiai Aliafi sudah ada, terus sampai ke sini ada tantangan-tantangan yang berbeda-beda, ada tuntutan-tuntutan. Tapi satu yang harus terus diingat adalah kelahiran NU itu dari kiai-kiai pesantren yang hanya diniati untuk khidmah kepada umat. Saya sering mengatakan sampai viral bahwa ulama-ulama yang saya maksud kiai-kiai adalah mereka yang alladzina yanzuruna ilal ummah bi'aini rahmah. Mereka adalah orang-orang yang memandang umat dengan mata kasih sayang, karena mereka adalah penerusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan dan diberikan oleh Allah sendiri sebagai laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum. Dari azizun alaihi ma'anittum inilah maka para kiai-kiai yang penerusnya para nabi itu mempunyai rasa belas kasihan kepada umat. Sehingga kalau ada kiai kok tidak punya belas kasihan kepada umat, ada umatnya bodoh tidak diulang, ada umatnya minta bantuan tidak dibantu. Nah sekarang ini itu ditanzir menjadi organisasi. Maka organisasi Nahdlatul Ulama harus selalu mengembangkan perhatiannya kepada umat dan tuntutan-tuntutan umat apa saja yang harus dipenuhi oleh organisasi ulama ini. Kok ono pecat memecat? NU tidak pernah ada sejarah memecat. Kok ini ada pemecatan-pemecatan? Kita sudah banyak kehilangan senjata pusaka kita. Napa? Tabayun. Betul, langsung terus diviralkan, di-share kemana-mana, langsung memvonis salah. Karena Muktamar, saya tidak akan berhenti menjalankan tugas-tugas terkait mandat itu. Itu sebabnya walaupun orang mau ribut seperti apa, ini pekerjaan tetap kita jalankan. Hari ini kita tetap koordinasi, ini ada sejumlah pelatihan kader tetap kita jalankan, ada rapat kerja perguruan tinggi, ada semuanya harus tetap berjalan. Jangan sampai organisasi ini terhenti hanya karena kegiatan yang tidak berarti ya dari orang mau ribut ya. Toh itu semua keributan itu tidak ada artinya. Mau ribut apa ya. Kalau dispute itu kan kalau ada pertentangan status hukum, ada perebutan status hukum, iya toh. Ada dispute itu kalau ada perebutan status, yang satu menganggap sah, yang satu menganggap tidak sah. Ini nggak ada dispute, nggak ada dispute sama sekali. Secara hukum, tidak ada dispute. Jelas-jelas bahwa sebagai ketua umum mandataris tidak mungkin saya diberhentikan kecuali melalui muktamar. Jadi nggak ada artinya yang begini. Lebih baik kita hentikan saja. Mari kembali bekerja bersama. Apapun masalahnya kita selesaikan. Kalau ada sisa masalah, mari kita tuntaskan di dalam
muktamar. Itu saja, Mas. Ya, terima kasih. Ini karena Ketua Umum punya waktu yang terbatas. Saya terkait dari Kompas. Oke, yang terakhir ya. Assalamualaikum Gus Yahya, saya Iqbal dari Harian Kompas. Ada 2 pertanyaan Gus. Yang pertama, ini kan PBPB ingin ada islah. Cuman yang terjadi adalah selama ini komunikasi cenderung macet. Nah, ini apakah mungkin dibutuhkan pihak ketiga untuk islah? Itu yang pertama. Yang kedua, ini dinamika ini terjadi pure karena internal atau menurut saya ada tangan-tangan dari luar NU, Gus? Terima kasih. Baik, upaya-upaya pihak ketiga misalnya untuk islah ini kita lakukan dengan cara NU lah. Seperti misalnya malam Senin yang lalu kami mengundang kiai-kiai NU ya, hadir antara 50-60 kiai di sini, dan saya sampaikan apa yang sedang terjadi. Dan saya kira sekarang para kiai-kiai itu juga melakukan dengan cara masing-masing komunikasi ke berbagai pihak untuk mencoba ini. Kemudian ada pikiran untuk mengadakan pertemuan dengan para kiai sepuh di Lirboyo, ini juga sedang diproses ya. Besok saya insya Allah akan datang ke sana. Sementara juga komunikasi langsung juga kita upayakan ya. Tapi namanya komunikasi itu kan memang harus 2 arah, sehingga ya saya akan terus mengetuk. Nah, tinggal jawaban dari beliau seperti apa, itu yang saya tunggu. Saya sebenarnya tidak ada masalah. Saya ingin tahu, kalau beliau bersedia komunikasi, sebetulnya juga ingin tahu saya ini ada apa kok mendadak begini ini. Terus kenapa tiba-tiba ada yang drastis seperti ini, itu masalahnya apa? Kemudian soal kemungkinan ada faktor-faktor eksternal, NU ini kan kayak pendopo yang terbuka ya. Dindingnya itu dinding virtual. nggak ada dinding fisiknya, itu nggak ada, dinding sosialnya juga nggak ada, sehingga memang ya gampang sekali eksternal itu masuk dengan pengaruhnya ke dalam NU. Itu biasa di mana-mana dari dulu ya. Nah, ya kita tidak tahu apakah mungkin ada pihak eksternal yang menginginkan NU pecah. Apakah mungkin ada? Ini yang sedang kita lihat, siapa yang menginginkan NU pecah ini? Apakah ada pihak eksternal yang menginginkan bangunan organisasi NU ini runtuh? Siapa yang menginginkan itu? Sekarang coba bayangkan kalau ada satu keputusan yang begitu krusial terkait status ketua umum dilakukan melalui proses yang inkonstitusional. Itu kan akan meruntuhkan seluruh bangunan organisasi, runtuh semua. Dan itu berbahaya sekali. Maka ya kita upayakan untuk kembali, dan kita juga mohon kepada siapapun bangsa Indonesia, ya NU ini bukannya merasa penting, bukan ya, tapi kita hanya berharap ada kepada semua pihak untuk menghargai keinginan kami untuk tetap utuh sebagai satu organisasi, untuk tetap utuh dalam kebersamaan dengan integritas organisasi yang penuh ya. Mohon ini dihormati pada siapapun dengan kepentingan apapun. Demikian saya kira ya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ketua Umum yang sudah memberikan penjelasan. Saya kira sudah cukup, dan saya ingin menutup bahwa